Orang Islam bisa beristri 4 kecuali Muhammad. Ayatnya pun turun dari Muhammad, kita tahu. Jangan-jangan ini karangan Muhammad, Pak Ustadz. Tapi ya sudahlah. Jika memang Pak Ustadz mau mengimani hal-hal seperti itu, ya kalau aku cerdas ya nggak mungkin lah ayat turun atas kemauannya Muhammad. Jangan-jangan ini di karang-karang Nabi. Terutama dalam Al-Baqarah ayat 125 itu. Asal ada kebentuan Muhammad, turun ayat. Asal ada pergumulan Muhammad, turun ayat. Maka dari itu ya teman-teman Kristen nih khususnya ya cerdas berpikir. Mau sampai kapan kalian mengikuti orang Romawi? Mau sampai kapan kalian mengikuti orang Eropa? Padahal Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Yang Yesus ajarkan, hai Bani Israel, Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu Esa. Inilah hidup yang kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya. Yesus tidak ada ngajarin Trinitas. Nah, terkait Nabi Muhammad SAW, sudah kusampaikan, Al-Quran itu bukan kehendak Nabi Muhammad. Itu adalah tuduhan yang udah basi, ya kawan-kawan. Udah dituduh kafir Quraisy semenjak Nabi Muhammad itu hidup. Ini Al-Quran bikinan Nabi Muhammad. Ya sudah, kalau bikinan Nabi Muhammad, maka aku bawa dalilnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Al-Quran itu bukan berasal dari Nabi Muhammad. Tuh. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi wahyu yang disampaikan, wahyu dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Ya, kalau kau tuduh Nabi Muhammad membuat Al-Quran, enggak. Itu adalah penyampaian yang bukan dari kehendak Nabi, bukan. Bukan kawan. Kalaupun kamu tetap ngeyel, tetap ngotot bahwa Al-Quran adalah bikinan Nabi Muhammad, Quran surah At-Tur ayat 6. Di Amerika Utara sana, di dalam lautan ada api yang menyala-nyala loh. Ya, Quran surah At-Tur ayat 6. Di dalam lautan ada api yang menyala, kata Quran. Sekarang kalau kau tuduh Al-Quran itu karangan Nabi saya, Nabi Muhammad, sejak kapan Nabi kami ke Amerika Utara? Sejak kapan Nabi kami menyelam lautan? Terus pakai apa beliau? Coba kau jawab itu. Kalau kamu mau buktikan, jangan cuma ke arah Nabi, tapi ke arah sains, kedokteran. Bisa kamu buktikan Al-Quran kami itu. Yesus itulah Tuhannya Musa. Yesuslah yang berfirman kepada nabi-nabi terdahulu. Baca di dalam Yohanes 8 ayat 24. Ini kata Yesus sendiri loh. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ingat Pak Ustaz, kalau kau tidak percaya bahwa Yesus itulah Tuhan yang berbicara kepada Musa, maka kau akan mati dalam dosa. Yohanes 14 ayat 9, barang siapa melihat aku sudah melihat Allah. Itu kata Yesus. Siapa yang melihat Yesus sudah melihat Allah, karena Yesus itulah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Itulah Tritunggal. Ada Allah yang tidak bisa dilihat, ada wujudnya Yesus Kristus, dan ada rohnya, itulah Roh Kudus. Itulah Tritunggal. Lalu Pak Ustaz mengatakan, kalau Al-Quran itu karangannya Muhammad, dari mana Muhammad tahu di dalam lautan itu ada api? Ya ada yang ngasih tahu dong. Ada yang ngasih tahu. Karena kan dia punya teman-teman banyak. Seperti Umar bin Khattab dan lain-lain. Pak Ustadz pernah nggak keluar angkasa? Nggak pernah kan? Tapi Pak Ustadz tahu bumi itu bulat. Kenapa ada yang memberitahukan kalau bumi itu bulat? Ini mah soal sepele. Apalagi lah soal api di dalam lautan. Api di dalam lautan itu Pak Ustadz, biar Pak Ustadz tahu, itu pipa minyak yang bocor, bukan mujizat Allah itu. Kau bilang itu mujizat Al-Quran Pak Ustadz. Mimpi Pak Ustadz kerasa. Uang pipa minyak yang bocor, sebenarnya ini mempermalukan Pak Ustadz ya. Padahal udah jelas-jelas Presiden negara bagian Meksiko, pemerintahnya mengeluarkan statement kalau pipa pengeboran minyak di laut itu bocor, maka minyaknya itu keluar. Supaya minyaknya tidak mencemari lautan, supaya ikan-ikan jangan mati, maka pekerja membakarnya supaya minyak itu habis. Ternyata ketika dibakar apinya nggak padam-padam.